Shalom saudara sekalian, mari bersama-sama hari ini kita akan memulai waktu teduh kita, interlude atau waktu jeda kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku Mengenalmu Secara Pribadi. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu mengenalmu Tuhan. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Amin, amin. Mari sekarang kita akan melihat kehendak Tuhan yang diwahyukan dalam Amsal pasal 1 ayat 10-14 yang berkata demikian. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini, hati Tuhan, waspadalah terhadap rayuan gombal. Rayuan yang di depannya semua dikatakan hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang tampaknya menguntungkan, mendatangkan keuntungan yang hebat buat kita. Waspada saudara sekalian, karena bisa jadi itu adalah rayuan gombal saja. Ada banyak orang yang hancur hidupnya, menikah dengan orang yang salah karena termakan rayuan gombal. Ada orang yang
mencelakai dirinya sendiri, mengalami banyak kerugian karena termakan rayuan gombal dari orang-orang yang memang bermulut manis. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, waspada terhadap apa yang dikatakan orang kepada kita. Waspada terhadap informasi yang kita terima. Setan bisa memberikan rayuan gombal kepada kita menggunakan siapapun juga. Oleh karena itu, mari pada saat kita mendengarkan sebuah bujukan, mendengarkan sebuah ajakan, periksa dulu, sesuai dengan firman Tuhan enggak? Sesuai dengan hati Tuhan enggak? Itu di dalam jalan kebenaran atau tidak? Jika tidak, jangan diambil. Dan yang lebih lanjut, apakah itu mendatangkan resiko yang terlalu besar buat kita atau tidak? Apakah itu menyentil ketamakan kita atau tidak? Apakah itu menyentil ego dan emosi kita atau tidak? Semua rayuan gombal ini harus diwaspadai apapun bentuknya dan datang melalui siapa saja. Supaya kita tidak celaka, supaya hidup kita selalu ada dalam jalan kebenaran, dan supaya hidup kita terpelihara dalam Tuhan. Dan bahkan kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Ingat, waspadalah terhadap rayuan gombal. Tuhan memberkati.